Penyesuaian diri disusun oleh Harum Nisfi Laili, Eli Ida Mantuzahro, Faizal Fia Rahma, Clarissa Aulia, dan Febriana Rahayuning. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian penyesuaian diri, batasan dalam penyesuaian diri, bentuk-bentuk penyesuaian diri, reaksi penyesuaian diri, dan alasan kenapa kita membutuhkan penyesuaian diri. Apa sih yang dimaksud dengan penyesuaian diri itu? Penyesuaian diri merupakan proses psikologi di mana seseorang mengatur atau mengatasi berbagai tuntutan dan tekanan. Penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, di mana individu itu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujudnya tingkah keselarasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam dirinya dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Macam penyesuaian diri, setiap individu itu berbeda-beda tergantung sifat dan caranya, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Bahkan, terdapat individu yang sukar menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau suasana baru. Berikut adalah contoh salah satu kesukaran yang dialami individu. Seorang mahasiswa yang kurang bersemangat untuk bekerja, walaupun kemampuan yang ada di dalam dirinya itu cukup, sehingga dia tidak dapat mencapai nilai yang tertinggi. Daripada berolahraga, mahasiswa ini lebih suka pulang ke rumah dan membaca atau menonton film. Sisa waktu yang ia habiskan untuk menghindari keramaian. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya keserasian. Batasan penyesuaian diri. Menurut Mustafa Fahmi, penyesuaian diri adalah suatu proses dinamis terus-menerus yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku untuk mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dan lingkungan. Penyesuaian diri pada pokoknya adalah kemampuan untuk membuat hubungan yang memuaskan antara orang dan lingkungan. Lingkungan di sini mencangkup semua pengaruh, kemungkinan, dan kekuatan yang melingkungi individu yang memengaruhi ketenangan jiwa dan raga dalam kehidupan. Jika ingin memerinci, lingkungan mencakup 3 segi, yaitu 1. Lingkungan alamiah adalah alam luar dan semua yang melingkungi individu yang vital dan alami, seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, dan sebagainya. 2. Lingkungan sosial dan budaya adalah masyarakat, tempat individu itu hidup termasuk anggota-anggotanya, adat istiadat, nilai, dan norma sosial yang berlaku. 3. Diri tempat individu mampu berhubungan dengan aspek-aspek sebelumnya dan mengendalikan keinginan yang masuk akal dan tidak masuk akal. Bentuk-bentuk penyesuaian diri. Menurut Gunarsa, bentuk dari penyesuaian diri ada 2 macam. Yang pertama, adaptif atau adaptasi, yaitu perubahan-perubahan dalam diri untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungannya. Bentuk penyesuaian diri ini lebih bersifat badani, artinya kemampuan beradaptasi adalah kunci kemampuan bertahan dari semua spesies tumbuhan maupun hewan. Karena pada dasarnya, proses penyesuaian individu dengan lingkungannya menuntut individu untuk tidak hanya merubah perilakunya terhadap lingkungan sosialnya maupun lingkungan hidupnya, tetapi ia juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan adanya orang lain dan macam-macam kegiatan mereka. Misalnya, berkeringat adalah usaha tubuh untuk mendinginkan tubuh dari suhu panas. Yang kedua,
kedua adalah adjustive. Penyesuaian ini berhubungan dengan tingkah laku, terutama penyesuaian terhadap norma-norma. Sebagian besar tingkah laku manusia dilatar belakangi oleh hal-hal psikis, kecuali tingkah laku tertentu dalam bentuk gerakan-gerakan yang sudah menjadi kebiasaan atau gerakan refleks. Misalnya, jika kita harus pergi melayat ke rumah saudara atau teman yang sedang berduka cita, mungkin sesekali wajah kita dapat diatur sedemikian rupa sehingga menampilkan wajah duka, sebagai tanda ikut menyesuaikan terhadap suasana sedih dalam keluarga tersebut. Reaksi-reaksi penyesuaian diri. Yang pertama ada rasionalisasi, yaitu ketika seseorang mencoba menjelaskan suatu hal yang menyenangkan atau rasional, tetapi tidak perlu benar. Penjelasan ini untuk perilaku yang khusus dan sering tidak diinginkan. Yang kedua ada kompensasi. Ketika kita membicarakan suatu situasi saat perasaan seseorang tidak berkecukupan, berusaha sendiri agar mendapatkan rasa aman. Bentuk kompensasi mungkin sangat bermanfaat sedangkan yang lainnya merugikan. Yang ketiga ada negativisme, yaitu suatu perilaku seseorang yang melakukan perlawanan bawah sadar terhadap objek lain. Yang keempat ada kepasrahan, merupakan istilah psikologi yang merujuk pada kekecewaan mendalam yang sangat kuat, yang dialami oleh seseorang. Kondisi seperti ini bisa berlangsung lama atau sementara. Kepasrahan bisa dibilang menyerah, menarik diri dari keterlibatan seseorang. Yang kelima ada pelarian, yaitu penyesuaian reaksi seseorang dikacaukan karena kepasrahan. Pelarian mencakup lebih jauh dari kepasrahan, yaitu melarikan diri dari situasi khusus yang menyebabkan kegelisahan. Kepasrahan mungkin hanya tidak peduli yang apatis tentang masalah, berbeda dengan pelarian tidak harus mencakup meninggalkan sumber konflik. Yang keenam ada represi. Tanpa diketahui, seseorang mengeluarkan pengalaman tertentu dari kesadarannya, yang berarti dia sedang menyesuaikan yang disebut represi. Represi tidak semuanya negatif. Jiwa manusia cenderung untuk menekan aspek-aspek yang tidak menyenangkan. Yang ketujuh ada kebodohan semu. Dalam hal tindakan lupa, kebodohan semu adalah kebalikannya dari represi. Peristiwa secara tidak sadar yaitu disengaja dan digunakan sebagai alat untuk menghindarkan kegiatan tertentu. Hal ini terlihat dari beberapa orang yang sadar seakan menjadi pelupa. Yang kedelapan ada pemikiran obsesif, disebut juga reaksi penyesuaian lain. Hal ini ditujukan pada seseorang yang memperbesar semua yang dialaminya. Yang kesembilan ada pengalihan. Pengalihan yaitu proses psikologis dari perasaan yang terpendam kemudian dialihkan ke objek lain dari sumber masalah. Jika suatu kondisi mengganggu keamanan seseorang, maka dia akan menyerang, baik dengan kata-kata atau kekerasan pada orang lain. Yang kesepuluh ada perubahan. Jiwa dan raga adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, saling memengaruhi. Dalam tubuh yang sehat, seperti ungkapan, kemungkinan adanya jiwa yang sehat, dan sikap mental yang membuat tubuh sehat. Istilah konversi melambangkan proses psikologis dalam hal kekecewaan emosional dapat dideskripsikan dalam gejala-gejala jasmani yang sakit atau tidak berfungsi. Mengapa kita membutuhkan penyesuaian diri? Karena manusia adalah makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup sendiri. Ia akan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, individu harus dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk hidup dan menghadapi keadaan tersebut sehingga tercapai kepuasan dalam diri, hubungan dengan orang lain, dan lingkungan sekitar. Penyesuaian diri yang baik selalu ingin diraih setiap orang, dan setiap orang tidak akan dapat tercapai kecuali bila kehidupan orang tersebut benar-benar terhindar dari tekanan, goncangan, dan ketegangan jiwa yang bermacam-macam, dan berpengaruh bagi kehidupannya untuk menikmati kehidupan dengan stabil, tenang, senang, tertarik untuk bekerja, dan berprestasi.